Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hadirin sekalian? Apa kabar para pemateri hari ini? Hari ini Kamis 9 Desember 2020. Saya selaku host dari kegiatan BCS yaitu Bincang Ceria Semensya, ya. Pada pagi hari ini sangat senang sekali karena kita bisa berkumpul dalam kegiatan ini. Pertama-tama seperti kita ketahui ya, kita selalu mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan BCS yang sesi 2 yang dikomandoi oleh OSIS SMK Negeri 1 Slawi dalam mengadakan kegiatan yang bertemakan tentang mengelola emosional SEQ dan penggunaan techno-socio-culture. Hari ini kita akan membahas tentang dua hal tersebut ya. Dan saya akan memperkenalkan dulu sebelum kegiatan ini kita mulai. Saya selaku host pada kegiatan hari ini, nama saya adalah Nur Hikmah ya. Saya selaku guru SMK Negeri 1 Slawi, dan pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh dua pemateri yang sangat hebat-hebat semuanya ya. Dua pemateri ini akan mengemukakan atau akan memberikan banyak ilmu kepada kita semuanya ya, berkaitan dengan emosional spiritual dan juga pemanfaatan techno-socio-culture tersebut. Nah, yang pertama adalah pemateri Ibu Ibu Sunarni, sarjana pendidikan ya. Beliau adalah selaku guru BK di SMK Negeri 1 Slawi. Banyak sekali kemampuan yang beliau miliki. Di samping sebagai pendidik di SMK Negeri 1 Slawi, beliau juga sebagai penulis ya, salah satu penulis yang karyanya sangat banyak sekali ya, yang sudah kita bisa menikmati hasil karya tulisannya tersebut di seluruh toko buku di Jawa Tengah. Ya, dan karya tersebut bisa dinikmati oleh semuanya. Kemudian untuk pembicara yang kedua, ya, ini tak asing lagi bagi kita ya, beliau adalah pakar di semua bidang ya. Pakar di semua bidang, ada bidang seni beliau kuasai, bidang pendidikan beliau kuasai, bidang kemasyarakatan beliau kuasai ya. Tak asing lagi ya, yaitu kita perkenalkan adalah Bapak Dr. Agus Wibowo, Magister Teknik ya. Oke, beliau adalah termasuk dekan dari Fakultas Teknik Universitas Pancasakti Kabupaten Tegal. Ya, Kota Tegal ya Pak, ya Kota Tegal. Ya, dan kali ini kita akan membahas kegiatan atau materi yang sebenarnya ini materi yang sangat mengasihkan ya, dan kalau kita bahas nantinya akan sangat panjang lebar karena di samping materi yang akan kita ikuti, nanti juga bisa kita aplikasikan materi tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bersosialisasi di masyarakat. Nah, salah satunya dengan materi yang akan kita berikan hari ini. Nah, oleh karena itu nanti waktu akan sepenuhnya saya serahkan kepada dua pembicara tersebut. Nanti berturut-turut dua pembicara tersebut akan memberikan materi ya. Yang pertama, silakan nanti akan saya berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Sunarni yang akan membawakan materi apa sih yang dimaksud dengan yang orang itu ngomongnya ESQ gitu ya. Nah, apa sih ESQ itu sendiri? Emotional spiritual question itu apa sih? Nah, nanti akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibu Sunarni, sarjana pendidikan. Silahkan kepada Ibu Sunarni, waktu sepenuhnya saya silahkan. Terima
kasih kepada Bu Rita, ketemu kembali kepada semua sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu di situasi yang saat ini sedang pandemi dan kita pun di sini semua menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai emosi atau kecerdasan emosi atau sering dikenal dengan ESQ. Ya, sebenarnya itu ada dua kecerdasan. Yang ES saja atau emotional quotient itu adalah kecerdasan emosi, bagaimana kita itu bisa menilai, memahami, mengontrol dan mampu untuk bernegosiasi tentang kondisi emosi kita. Kemudian yang SQ-nya adalah spiritual. Spiritual adalah bagaimana interaksi kita kepada Sang Maha Kuasa. Karena apabila kedua emosi itu, kedua kecerdasan itu melekat pada diri kita, tentunya kita akan menjadi manusia yang sangat luar biasa, manusia yang bisa dicintai, bisa diterima di lingkungan kita masing-masing. Nah, sebenarnya manusia itu dari sononya, dari Allah sudah diberi 4 kecerdasan. Yang pertama adalah IQ, intelijen, yang berhubungan dengan prestasi akademik, kepandaian yang bersifatnya akademis. Kemudian ada EQ, emosional, bagaimana kita mengelola emosi. Kemudian ada spiritual, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada adversity, yaitu bagaimana kemampuan kita untuk tetap mampu bertahan dalam kondisi-kondisi yang sangat kritis. Artinya kita tidak mudah putus asa. Tapi untuk kesempatan hari ini saya akan membahas untuk kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Untuk kecerdasan emosi yaitu bagaimana kita mampu mengelola emosi diri kita dan diri orang lain. Karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk pribadi. Sebagai makhluk pribadi, hak asasi kita sangat dihormati oleh negara kita. Kemudian sebagai makhluk sosial, kita tidak akan mampu hidup tanpa orang lain. Hal-hal yang kecil saja kita tetap membutuhkan orang lain. Sebagai contoh gampangnya, senyum. Senyum saja kita butuh orang lain loh. Coba kalau senyum sendiri, apa yang terjadi? Tentu kita akan dianggap orang yang kurang waras. Ya, sehingga kita tidak bisa terlepas dari berinteraksi sosial dengan yang lain. Nah, disinilah pentingnya kecerdasan emosi kita. Nah, emosi sendiri itu diartikan sebagai impuls yang intens yang sering kita rasakan yang terjadi pada diri kita karena ada rangsangan-rangsangan tertentu yang membuat kita itu merasakan hal-hal tertentu. Emosi itu ada 2 yang kita ketahui. Emosi itu hanya marah. Padahal emosi itu adalah luapan dari perasaan kita. Ada rasa bahagia, rasa sedih, rasa cemas, rasa cinta, rasa marah, itu semuanya adalah emosi. Hanya kita kebiasaan mengartikan emosi itu hanya marah. Padahal marah itu hanya bagian kecil dari emosi. Jadi semua yang terjadi pada diri kita semuanya harus bisa terkendali. Nah, luapan emosi itu akan tampak dari perilaku kita. Emosi kita sedang bahagia, tentu wajah kita akan berbinar-binar, cerah, kita akan selalu tersenyum. Ada emosi sedih, pasti wajah kita juga murung. Wajah kita kelihatan nggak enak, nggak sedap dipandang. Ada juga emosi yang rindu, misalkan emosi rindu, kita sedang menunggu seseorang yang kita cintai. Wajah kita pun akan menunjukkan yang berbeda. Ada juga emosi marah, kalau kita sedang marah, pasti wajah kita juga takut, tidak enak dipandang. Merah, padam, kemudian perilaku kita juga cenderung agresif. Nah, itu semuanya harus kita kendalikan. Kita bahagia ya secukupnya.
tidak perlu berlebihan. Karena kalau berlebihan itu juga akan membuat menjadi tidak enak. Orang lain akan menilai kita berbeda. Kita bahagia tapi yang tanpa terkendali, selalu tersenyum. Kita berada di tengah-tengah situasi yang sedang berduka. Karena kita bahagia saat itu, tidak peduli dengan yang sedang berduka, kita selalu tersenyum. Orang lain akan menilai kita seperti orang yang tidak waras juga. Jadi semuanya harus dikendalikan. Rasa kecewa. Semua manusia pasti pernah punya rasa kecewa. Rasa kecewa itu muncul karena apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi hidup ini tidak sesuai dengan keinginan kita, membuat diri kita kecewa. Nah, kecewa ini juga harus dikelola dengan baik. Karena kalau kecewa itu terus kita pelihara, yang ada apa? Kita akan selalu mencari kambing hitam. Kita akan selalu menyalahkan orang lain. Kemudian rasa emosi marah, apalagi marah. Kalau kita telusuri marah itu jenisnya macam-macam. Ada 11 tipe marah. Ya, tapi tidak akan saya bahas di sini. Kita akan membahas yang positif-positif saja. Nah, jadi itu diantara jadi yang dimaksud dengan emosi itu bukan hanya marah. Tadi beberapa contoh yang semuanya sudah saya sebutkan. Nah, kedudukan emosi atau kecerdasan emosi ini sangat penting. Hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Karena kita tidak akan terlepas dari interaksi antar sesama. Apalagi nanti kalau sudah masuk dunia kerja, itu sangat penting. Bagaimana punya rasa tanggung jawab, bagaimana kita bisa terjadi, itu semuanya ada pada pengelolaan emosi. Dari 4 kecerdasan ini, justru pada kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual ini sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Karena apabila seseorang itu cerdas secara intelektual, tetapi tidak didukung dengan kecerdasan emosi, menjadilah orang yang egois. Orang yang tidak bisa bekerja tim karena merasa dirinya mampu. Nah, justru ini saat ini perusahaan itu mencari orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi. Untuk kecerdasan intelijen, apalagi untuk kerja di perusahaan, itu ibaratnya bisa dilatih. Karena secara intelektual, kita ini yang mampu masuk menyelesaikan studi di tingkat SD, SMP, SMA tentunya adalah pada mempunyai IQ yang rata-rata. Artinya bisa dididik dan dilatih. Sehingga kalau hanya untuk sekedar bekerja yang sifatnya bisa kita latih, insya Allah kita bisa ambil. Tapi yang emosional ini, kecerdasan emosi ini harus betul-betul kita latih. Dan itu bukan faktor keturunan, tapi harus dilatih. Nah, bagaimana nanti kita melatih kecerdasan emosi ini? Ada berbagai cara. Di antaranya kita itu yang pertama itu jangan lupa bersyukur. Bersyukur itu. Nah, dengan bersyukur kita akan selalu mengingat bahwa segala sesuatunya itu adalah Allah yang memberikan. Keadaan kita seperti ini, kejadian seperti ini sudah diatur oleh Allah. Sehingga cenderung kita itu bisa mengelola emosi dengan baik. Kemudian bisa juga dengan kita mendatangi teman-teman yang kena musibah, mendatangi tempat-tempat seperti misalkan panti asuhan, mendatangi tempat-tempat misalkan telah terjadi bencana alam. Di situ akan mengasah empati kita. Tidak hanya bersimpati. Kalau bersimpati itu kan hanya sangat dalam sekali, hanya sekedar ikut prihatin ya, mengikut hanya mengucapkan berbelasungkawa. Berbeda dengan empati. Kalau empati itu lebih menempatkan diri kita itu berada di situ. Kalau misalkan kita takziah kepada teman kita yang ditinggal oleh orang tuanya, misalnya ditinggal ibunya, kita ikut berbelasungkawa, nah itu hanya sebagai simpati saja. Tapi kalau empati itu munculnya dari dalam hati kita. Di situ kita ada rasa ingin membantu, ingin meringankan bebannya. Nah, dari
menghadiri hal-hal yang seperti itu akan mengasah rasa empati kita. Kemudian juga kita akan mempedulikan dengan lingkungan kita dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita itu mengasah kecerdasan emosi. Nah, kemudian yang kecerdasan spiritual ini hubungannya dengan bagaimana kita itu menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kita peluk masing-masing. Tentu semua agama mengajarkan hal-hal yang positif, yang baik. Nah, dengan spiritual yang tinggi, kualitas ibadah kita yang tinggi, tentunya juga akan bisa mengendalikan rasa emosi yang ada di dalam diri kita. Sebagai contoh, emosi bahagia senang. Rasulullah mengajarkan kita tidak boleh tertawa sampai terbahak-bahak, sampai apa itu lak-lakan kita yang ada di tenggorokan ini terlihat. Nah, itu artinya apa? Kita disuruh mengendalikan rasa bahagia itu. Dan juga Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak marah. Lataduk, pelanlah marah itu. Artinya apa? Kita jangan sampai meluapkan emosi kita yang tidak terkendali. Berarti nggak boleh marah. Loh, manusiawi kalau marah itu, tapi marah yang terkendali, marah yang elegan. Marah kok elegan itu yang seperti apa? Nah, kita boleh marah sebagai manusia, tidak tabu marah itu, tapi harus kita kendalikan. Jangan sampai marah yang sifatnya meledak-ledak, apalagi yang sampai destruktif, sampai merusak. Semuanya harus dikendalikan dan luapkanlah emosi itu di tempat-tempat yang sesuai. Jangan sampai kita salah suai. Di tempat yang sedang berduka kok kita senyum-senyum, tertawa. Nah, kita enggak, Mas. Sementara kita menghadiri resepsi pernikahan kok kita berurai air mata, nah, itu juga tidak pas. Sehingga kita harus bisa menempatkan kapan emosi itu dikeluarkan. Emosi cinta. Sebagai manusia itu kita dikaruniai rasa cinta, boleh. Tetapi harus dikendalikan. Jangan sampai rasa cinta itu tidak terkendali yang akan mengakibatkan perilaku kita yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian dulu, nanti mungkin bisa jawab. Oke, terima kasih kepada Bu Narni yang telah menjelaskan secara panjang lebar tentang apa sih tadi emotional spiritual question ya, dan emosi yang lainnya ya. Jadi tadi sudah banyak trik atau cara untuk melatih dan mengelola emosi yang kita miliki tersebut ya. Tentunya emosi yang kita miliki sebagai manusia itu kan ada segi positif dan negatifnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti setelah ini bisa kita buatkan sesi tanya jawab mungkin ya Bu ya, sebelum nanti kegiatan berakhir. Dan tapi jangan lupa setelah Bu Narni memberikan materi, ada satu materi lagi yang menarik bagi kita semuanya, yaitu tentang pendekatan techno-socio-culture. Apa sih pendekatan itu ya? Terus terang saja saya juga masih asing ya dengan techno-socio-culture. Nah, itu apa itu? Apakah mengelola emosi kita dengan, kan di sini ada kata tekno ya, dengan teknologi, atau emosi kita pandu dengan menggunakan musik mungkin ya, atau yang lainnya ya. Nah, kita kan tidak tahu. Nah, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan pendekatan techno-socio-culture ini bersama Bapak Dr. Agus Wibowo, Magister Teknologi ya. Silakan, waktu sepenuhnya saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk teman-teman juga yang berada di barangkali di rumah ya, yang streaming ya, ini mengikuti di acara ini. Mungkin tadi udah disampaikan oleh Bu Narni banyak hal. Nah, ini cara pandang ya. Kalau ESQ mungkin tadi
konsepnya melihat emosi, bagaimana mengelola, terutama ini karena di SMK ini kan remaja ya. Ini cukup penting menurut saya. Bagaimana kita mengelola emosi ketika kita remaja sehingga kita bisa melewati ini dengan baik ya. Nah kemudian kaitannya dengan techno-socio-culture itu sebenarnya ilmu agak baru ya di sini. Jadi 2012 itu baru dikembangkan ilmu techno-culture. Ya ini ada di Eropa dan sudah ada S1 gitu ya dengan gelarnya gitu ya, baru di 2012. Nah kemudian kalau techno-socio-culture itu bagaimana gitu ya. Ini sebenarnya pengembangan dari itu gitu ya, yang kita kembangkan gitu ya. Karena kebetulan saya bidangnya engineering, teknik ya, tetapi senang di hal-hal sosial dan budaya, sehingga kemudian kegiatannya banyak mengarah ke sana, bahan bacaannya banyak mengarah ke sana. Iya, sehingga kemudian ini ada satu pengembangan ya. Dan ini baru sekitar pengembangannya sekitar 3 bulan. Kita juga ngisi materi ini di beberapa stasiun radio, juga di acara 6 ya. Nah ini bagaimana konsepnya? Sebenarnya gambarannya sederhana. Jadi kalau selama ini teknik dengan sosial itu kan seolah-olah jauh ya, berseberangan. Nah ini techno-socio-culture ini tapi basicnya dulu ini di techno-culture itu di Eropa itu dipelajari bagaimana teknologi merubah budaya, merubah kehidupan manusia. Nah kalau techno-socio-culture itu lebih mengarah bagaimana pendekatan ya di permasalahan budaya dengan sosial itu menggunakan pengetahuan engineering atau teknik gitu ya, pengetahuan teknik tetapi untuk melihat persoalan-persoalan sosial dan budaya. Nah termasuk yang emosi ini ya bagian sebenarnya bagian part ya, bagian kecil dari yang sosial tadi ya. Nah kemudian kalau tadi pendekatannya dengan teknik kayak apa sih gitu ya. Nah ini contoh sebelum masuk di emosi ya, di remaja gitu ya. Kalau misalkan guru bagaimana membuat siswanya tertarik dengan gurunya, itu kalau di dalam teknik itu ada namanya kuantum ya, kuantum. Nah kuantum itu adalah dianggap dia ada titik inti kemudian elektron yang melingkarinya gitu ya. Nah lingkaran itu ada lingkaran terdekat dengan inti, lingkaran berikutnya lebih luar lagi, lebih luar lagi. Nah kalau di dalam teknik siswa itu dianggap elektron, bagaimana dia tertarik dengan gurunya ya, mengikuti gurunya ya. Nah ini ternyata lingkaran itu memiliki energi kalau di dalam teknik. Nah kalau diaplikasikan di sosial, bagaimana guru menjadi menarik bagi siswanya, itu chemistry antara siswa dengan gurunya itu kalau kuat itu berarti berada pada lingkaran yang pertama. Jadi iya siswanya itu nunggu nih pelajaran gitu ya. Itu karena chemistry-nya udah kuat, siswanya memiliki energi yang kuat terhadap materi itu, terhadap guru itu gitu ya. Jadi dia lingkarannya terdekat, dia tidak membutuhkan treatment ya, pokoknya gurunya datang siswanya antusias. Nah lingkaran berikutnya energinya agak lemah tuh, dia butuh treatment. Nah kalau di dalam teknik itu butuh energi ya, dia diberikan panas itu baru dia meloncat ke lingkaran berikutnya, artinya tertarik dengan gurunya. Semakin keluar itu butuh treatment yang lebih kuat dibanding yang lingkaran-lingkaran terdalam tadi. Itu bahasa techno-socio-culture untuk pendekatan bagaimana siswa tertarik dengan guru. Itu gambarnya begitu. Jadi ada energi. Lah energi itu apa? Berupa treatment-treatment dari guru. Bagaimana gurunya bisa menarik muridnya, maka dilakukanlah bagaimana guru menggunakan teknik belajar yang bervariasi sehingga kemudian siswanya tertarik, materinya diupdate sehingga kemudian lebih tertarik lagi. Persoalannya kemudian dibuat secara aplikatif sehingga siswanya tertarik. Itu semacam tadi kalau di teknik itu memberikan energi tambahan sehingga elektron-elektron yang berada di luar tertarik lebih kuat. Nah ini salah satu contoh
aplikasi tekno socioculture. Jadi gambarannya kira-kira kayak gitu. Oh, berarti teknik itu bisa dipakai di dalam bidang sosial. Iya, itu pendekatannya. Nah, kalau di dalam emosi gambarannya kayak apa? Ini kalau remaja itu, kalau di dalam teknik itu ada namanya unsur transisi ya. Unsur transisi. Unsur transisi itu adalah unsur yang akan bergerak terus-menerus sehingga dia stabil. Nah, unsur transisi ini kalau di peta kimia itu ada di golongan bawah gitu ya, di golongan bawah. Nah, kalau di atas itu yang stabil gitu ya. Ya kayak besi, oksigen, nitrogen itu kan stabil ya. Tembaga, emas gitu ya. Maksudnya ada bentuknya seperti itu. Nah, kalau remaja itu, kalau dalam technosocioculture, cara pandangnya adalah tadi mengapa emosinya tidak stabil di remaja itu? Ya karena memang dia termasuk unsur yang belum stabil gitu ya. Jadi unsur yang belum stabil karakternya kayak apa kalau dalam teknik? Karakternya dia memancarkan. Jadi memancarkan sinar ya. Nah, sinar ini kalau sudah selesai gitu ya, maka dia menjadi unsur yang stabil. Nah, ini remaja ini dia energinya sangat besar. Dia memancarkan cahaya. Nah, cahaya ini bisa merusak, bisa juga membangun. Ya, cahaya ini bisa digunakan hal positif. Cahaya ini juga bisa digunakan untuk hal yang negatif, gitu ya. Itu kalau dalam teknik begitu. Jadi contoh misalkan unsur itu kan ada unsur atom ya. Unsur atom misalkan uranium, ya, kemudian radon, ya, proton, ya. Kemudian itu nanti dia mengeluarkan sinar ya, sinar alfa, gamma, beta, sinar X juga gitu ya. Nah, itu sinar yang keluar itu bisa tembus ya, tembus pada dinding dan lain-lain. Itu bisa kena kalau di orang itu gitu ya, kalau unsurnya kuat itu di orang itu rusak ya. Jadi sininya meleleh. Jadi bisa kelihatan tulangnya gara-gara sinar itu. Itu artinya penggunaan dari tadi unsur transisi yang negatif ya. Dia kalau kena tanaman, tanamannya bisa kering. Iya, kering, rusak. Nah, tetapi kalau diarahkan lebih khusus, tanaman itu bisa menjadi bibit unggul. Itu bisa juga. Nah, pada orang itu kemudian untuk melihat misalkan patah tulang gitu ya, patah tulang. Itu kalau digunakan secara positif. Nah, saya melihat dengan bahasa technosocioculture, emosi pada remaja itu sebenarnya ya memang sunatullah, artinya mereka memancarkan energi, gitu ya, memancarkan energi ya pada tingkat ya ketidakstabilan tadi. Yang namanya remaja ya tidak stabil gitu ya. Nanti kalau dewasa dia stabil. Kenapa? Karena energinya udah keluar tuh. Yang tadi ya misalkan suka apa, marah-marah tidak bisa dikendalikan, menangis ya tidak bisa dikendalikan, sedih tidak bisa dikendalikan, itu memang hal yang memang sunatullah, artinya memang terjadi. Nah, tetapi yang tidak bisa dikendalikan dalam sosial itu kan sebenarnya bisa dipelajari, bisa tadi secara emosi diatur gitu ya. Oleh siapa? Oleh kesadaran kita gitu ya, kesadaran kita. Nah, pada orang-orang yang memang pada saat misalkan ada yang menahan kestabilan itu, labilnya itu ditahan terus gitu ya. Orang nakal waktu nome tapi nakal waktu tuane. Nah, itu ada yang seperti itu. Kenapa? Ya itu memang harus dikeluarkan. Nah, diarahkan ya. Diarahkan kalau tadi secara spiritual bisa melakukan kegiatan ibadah, puasa dan lain-lain. Nah, kalau kegiatan olahraga ya gunakan itu untuk energi olahraga gitu ya. Ya baik basket, volley dan lain-lain itu bisa ya, energinya diarahkan ke sana. Kemudian untuk misalkan kalau di dalam bidang seni ya untuk melukis, untuk membuat karya, membuat puisi, itu suatu energi yang besar. Ketika tua itu sulit membuat tulisan yang bagus pada saat dulu remaja itu tulisannya bagus-bagus ya. Nah, ketika tua itu membuat tulisan yang seperti remaja itu nggak bisa, sudah tidak bisa karena energinya udah beda. Dia sudah stabil, tulisannya itu bentuknya beda. Jadi ini untuk teman-teman siswa SMK 1 ya Selawi, gunakan tadi energi waktu muda itu untuk hal-hal yang positif gitu ya.
Tadi kalau diarahkan ya, sinar X tadi diarahkan ya untuk hal positif bisa memotong logam gitu ya, lebih cepat gitu ya. Kalau sinar alfa beta gamma itu untuk ronsen, itu bisa hal-hal yang positif. Nah, energi teman-teman yang labil itu keluarkan pada saat masih remaja, bentuknya adalah ekspresi yang positif. Ya, positif kalau kegiatan di sekolah, ya tadi mengikuti kegiatan ekstra ya dengan baik, menjadi prestasi karena energinya sangat kuat kan begitu, bisa olahraga, bisa bidang seni, bisa bidang ekspresi ya, yang lain-lain. Itu cara pandang di dalam teknososio culture ya. Jadi sebenarnya sih sama dengan ISQ ya, mengarahkannya kemana gitu ya. Ya termasuk teknososio culture itu bagaimana dia mempolakan dengan pendekatan spiritual juga bisa. Jadi di dalam kehidupan kita ya sebenarnya kan ilmu itu kan satu ya. Cuma kebetulan kita ketemu ya tadi bahasa barat yang memisahkan antara bidang materialistik dengan ilmu-ilmu agama. Jadi kalau teman-teman belajar di ya SMK 1 seolah-olah kan menerima pelajaran-pelajaran dunia. Tapi kalau di pondok pesantren seolah-olah menerima pelajaran spiritual akhirat gitu ya. Padahal yang dunia ini dulu satu. Di dalam kejayaan Islam itu kan memang ya Al-Jabar, ya Ibnu Khaldun, itu ya juga semua tentang ilmu dunia dan ilmu agama dua-duanya bergabung. Jadi kalau di dalam agama itu kan ibadah itu ya semua yang kita lakukan di dalam dunia itu ibadah. Ya termasuk ngomong seperti ini ibadah. Ya termasuk berjalan kemana itu ibadah. Ya termasuk ke belakang kohesi ibadah dalam rangka biar sehat-sehat, biar apa? Biar bisa melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan. Ya artinya ibadah itu sehari-hari kita itu ibadah. Iya, tidak hanya sholat. Cuma pengertian kita ya namanya ibadah itu kadang-kadang hanya sholat, puasa, zakat. Nah itu ya. Padahal di dalam berteman itu merupakan ibadah. Jadi kalau kita menanamkan contoh uswatun hasanah kebaikan bagi teman yang lain itu sebenarnya nilai ibadah. Ya, guru ya mengajar itu kan ibadah, niatnya menyampaikan ilmu kan gitu ya. Cuma kita kadang-kadang terjebak ya selama seperti saya dosen ngajar terjebak rutinitas gitu ya. Seolah-olah itu kewajiban yang rutinitas, artinya tidak memiliki nilai-nilai spiritual. Bahwa kita ngajar itu mencerdaskan orang. Cuma kadang-kadang kita marah-marah sebagai guru ya, guru muridnya gagal dan lain-lain. Itu ya seringnya kan kita lupa bahwa mendidik anak itu ya terus menerus, artinya ada kalanya anak nurut, ada kalanya tidak, itu bagian dari nilai ibadah kita ya. Itu keilmuan gitu ya, sehingga kita tidak perlu membedakan antara keilmuan yang ada tadi tentang mungkin agama ya, kemudian dunia dan lain-lain, karena keadaan kita di dunia itu yang akan menentukan kita di kehidupan berikutnya kan begitu ya. Artinya ibadah yang kita lakukan itu ya keseharian kita akan mempengaruhi kehidupan berikutnya. Nah itu gambaran bagaimana kita mengelola emosi dengan teknososio culture. Artinya kalau teman-teman itu masih remaja, masih tadi labil, itu wajar. Energinya sangat tinggi gitu ya, biasanya rebel ya, pemberontak gitu ya. Pemberontak ya memang jiwanya begitu. Cuma pemberontaknya diarahkan ke hal yang bagus. Pemberontak di bidang seni kan gitu ya, dia membuat sesuatu yang berbeda kan itu. Pemberontak di bidang tulisan, jadi dia menulis cerpen yang berbeda, menulis novel yang berbeda kan gitu ya. Pemberontak di bidang olahraga gitu ya, dia begitu aktif, begitu luar biasa. Nah itu seperti itu, rebel yang positif, energi yang positif untuk teman-teman. Saya kira itu ya cuplikan dari teknososio culture. Mungkin nanti dialog lah ya dengan teman-teman, masalahnya apa gitu yang dihadapi. Ini kan banyak juga ya kawan-kawan kita ya, teman-teman siswa di depan, juga yang di rumah boleh tanya tuh ya di atas itu, nanti dibacakan oleh kawan-kawannya. Demikian dari saya, waktu kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Dr. Agus Wibowo yang telah memberikan ilmu kepada kita ya. Jadi sedikit banyak kita sudah bisa mengetahui apa sih pendekatan teknososial itu sendiri. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu saya sedikit
sedikit ya tergelitik ya. Jadi tadi yang disampaikan bahwa sebagai kita tentunya kan sebagai pendidik ya. Nah, sebagai pendidik itu kan kita dituntut memiliki chemistry ya, chemistry yang kuat terhadap anak didik kita. Nah, tapi di sisi lain kadang kita kan merasa jenuh ya dengan apa yang kita lakukan. Kadang kita memberikan kebaikan kepada anak didik kita, ternyata anak didik kita tetap melenceng ya, atau istilahnya bader ya, atau kadang nggak memedulikan apa yang kita nasihati, apa yang kita omongkan, kemudian dan kadang dia malah tidak peduli dengan nasihat yang kita berikan. Nah, itu kira-kira bagaimana sih cara mensiasati kita sebagai pendidik itu memiliki chemistry yang kuat terhadap anak didik kita? Karena saya juga menyadari sering seperti itu. Saya ingin memberikan kebaikan kepada anak, ternyata anak menilainya tidak demikian. Nah, itu kira-kira bagaimana? Jadi ini juga cukup penting ya. Kadang-kala kita lupa saja gitu ya. Sebenarnya penting bagi kita sebuah keikhlasan ya, di dalam mengajar itu. Kadang-kala kita lupa, kita terlalu menuntut gitu ya. Ini tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Nani. Jadi kita tidak ikhlas di dalam melakukan kegiatan kita. Jadi kayak misalkan yang disampaikan oleh Kiai besar ya, yang kemarin di Kudus itu. Nah itu dia menyampaikan bahwa kewajiban kita menyampaikan keilmuan. Adapun penerimaan dari siswa itu nanti diserahkan kepada siswanya. Ya. Kita kadang-kadang menuntutnya terlalu berlebihan, harus begini nurut dengan kita, harus persis sama cetakannya dengan kita. Padahal itu berbeda-beda ya. Penerimaannya siswa itu kesadarannya berbeda. Ada yang ketika dikasih sesuatu itu langsung menangkap, ada juga yang lama. Tetapi yang paling penting di dalam menyampaikan itu kita harus dengan kesadaran, harus dengan tadi chemistry, harus dengan kecintaan kita terhadap siswa. Siswa itu adalah bagian dari anak-anak kita. Jadi kita anggap anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ya nanti kita cinta terhadap mereka. Jadi buanglah rasa itu tadi kekuasaan, sebenarnya kekuasaan. Jadi guru kadang-kadang seolah-olah berkuasa gitu ya, berkuasa terhadap siswanya. Harus begini. Ya sehingga kita itu paksaan. Jadi wejangan kita adalah wejangan paksaan. Kamu harus nurut, kamu harus begini, harus begitu. Bukan dengan kesadaran hati kita. Nah ini yang menurut saya cukup penting gitu ya. Tapi ya namanya orang kadang-kadang lupa ya. Persoalan kita di rumah banyak juga ya, lagi tukaran ya, lanang wadon ya, suami istri digawa mari siswanya kan marah gitu ya. Ya itu kadang-kadang begitu. Jadi saya kira dengan keikhlasan tadi bahwa kita melakukan sebuah transfer ilmu itu adalah sebuah tadi nilai ibadah. Nah dengan keikhlasan bisa siswanya langsung ikut, bisa juga nanti ya beberapa tahun kemudian. Saya banyak mengalami ini dan saya banyak mengalami peristiwa misalkan bagaimana ketika mengajar siswa mahasiswanya itu mendadak sekali. Tetapi ketika mereka ketemu 5 tahun mendatang mereka sukses. Nah kemudian mereka kembali, Pak dulu terima kasih ya sudah diingatkan gitu ya. Nah ini ada dan memang ini menurut penelitian juga ya di Amerika beberapa perusahaan sukses pimpinannya diteliti itu ternyata nilai itu rankingnya di nomor 13. Jadi siswa-siswa dengan nilai terbaik yang sukses itu ternyata hanya di 13 saja. Yang pertama, kedua, ketiga itu lebih banyak pada sikap tadi, karakter. Pada karakter. Jadi bukan pada kepintaran. Bukan pada nilai-nilai yang tadi matematikanya oleh Sangang gitu ya. Kemudian nilai bahasa Indonesianya oleh Kira gitu ya. Tetapi pada karakter siswanya. Pada karakter. Nah itu ada penelitiannya. Maka kemudian saya juga melakukan penelitian pada alumni. Ternyata yang sukses mungkin secara karir ya di pekerjaan dengan finansialnya ya, gajinya kan gitu ya, ukurnya kadang-kadang materialistik. Padahal orang sukses bukan selalu itu. Tetapi kan kebanyakan orang melihat karirnya sukses, finansialnya bagus kan gitu ya. Nah itu ternyata anak-anak yang dulu bukan yang pintar-pintar. Secara intelektual ya? Secara nilai.
Iya, nilainya bukan nilai yang bagus-bagus. Dulu nilai yang biasa-biasa aja, padahal double-double malah. Nah ternyata setelah diteliti secara emosional, mereka yang double-double itu, dia itu biasanya punya kepercayaan diri cukup kuat untuk mengambil keputusan. Tapi anak-anak yang pintar itu kadang-kadang ragu, kenapa jangan-jangan saya gagal. Kenapa? Karena seringnya berhasil. Karena saking seringnya berhasil, mengambil keputusan ditawari pimpinan nggak mau. Ah ini khawatir lah nggak gagal. Nah kalau yang biasa gagal itu ambil aja, nanti tulus kan gitu ya. Gagal juga tidak apa-apa kan, biasa gagal kok gitu ya. Artinya mereka berani mengambil keputusan itu. Dan itu lebih banyak anak-anak yang biasa. Dan di dalam buku juga seorang pemimpin itu yang 30% itu yang IQ-nya tinggi, yang 70% itu yang IQ-nya biasa-biasa aja. Tapi SQ-nya tinggi. Nah itu tadi maka disampaikan keberhasilannya tadi lebih dipengaruhi oleh emosional dengan spiritual. Jadi emosional spiritual itu sebenarnya kehidupan kita sehari-hari. Jadi wong yo gampangan gitu ya, enak, ringan tangan, ya nulung kancane ora patungan. Nah itu kan sebenarnya sikap, cuma kan di rapot nggak ada. Kalau ada temannya sakit, daftar kan nggak ada nilainya 9, gitu kan nggak ada. Ya kemudian kalau ada temannya susah nolong kan nggak ada nilainya di situ 9, kan nggak ada. Ya itu tidak terekam di dalam nilai-nilai itu, tetapi itu yang akan sangat berpengaruh. Pemimpin dipilih bukan karena pintarnya, tapi ketika bekerja sama nyambung. Enak iya coba diangkat bela dipilih baik. Tapi yang pintar kadang-kala aduh ngangel-ngangeli saya jadi pilih lah jadi pimpinan angel ya, kok malah angel gitu ya. Kalau pekerjaan orang rampung malah tukaran tok ya, karena ada yang pintar ini egois itu tadi. Nah ini maka ISQ tadi menjadi hal yang sangat penting gitu ya, sangat penting. Nah kalau dalam teknik social culture bayangannya kayak gitu, bagaimana hal yang tadi energinya bisa diarah ke hal positif, yang negatif geser lah ke yang positif. Itu ya kalau dulu menghadapi siswa itu ikhlaskan, ya ikhlaskan. Dia bisa jadi dia nurut, bisa jadi tidak. Dan kita ikhlas terhadap itu. Yang nurut ya monggo, yang enggak ya enggak. Tapi kita berusaha untuk menyampaikan kebaikan. Itu seperti itu. Oke, terima kasih. Boleh saya nambahin? Oh iya. Tadi pertanyaan yang sangat menarik dan ini pasti semua guru mengalami. Hanya kadang-kadang guru itu sudah punya label. Pada saat kita mau memberikan treatment kepada anak, itu sudah punya label yang ada di hati kita. Oh, kayak bocah begitu, kayak bocah orang sopan, itu yang selalu ada di dalam diri kita. Sehingga sangat mempengaruhi chemistry kita terhadap anak itu. Padahal kita bisa menyentuh anak itu mungkin dengan rasa empati. Anak itu bedut mungkin punya latar belakang, entah dari pola asuhnya atau memang dia sedang punya masalah atau yang lain. Nah itu kadang-kadang guru itu apa? Tadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Agus bahwa guru itu banyak menuntut kamu harus ini. Kita itu punya senjata itu telunjuk. Ini sering kita gunakan. Kamu harus ini, kamu gini. Nah ini kalau kita bisa mampu mengelola telunjuk kita, insya Allah kita pun juga mampu. Nah ini pernah saya alami juga. Alumni siswa sini yang beberapa tahun yang lalu, guru itu semuanya sudah jutek, rambutnya panjang. Kalau disuruh itu guru BK ya sekolah balik panggil, ya bu besok. Nah suatu saat saya kebagian mengaku kelas itu, saya dekati anaknya. Saya anaknya sentuhan hanya wujud sebagai rasa empati aja. Saya tanya bla 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 bla, mas, nanti kepengen ajak kamu syukur, langsung iya bu. Nah, tapi sebelumnya saya sudah ngomong pirang-pirang ya, intinya menyentuh kesadarannya dia. Kemudian ya nanti jam sekian, ya nanti ibu tunggu ya di ruang BK. Anak itu udah apa? Kebetulan waktu itu sebentar ya mas, ini jamnya tanggung. Ibu mau sholat dulu. Nanti habis sholat zuhur kamu kesini lagi. Betul, anak itu udah apa? Dibonceng ke motor saya ke tukang cukur. Habis cukur terus cerita panjang lebar, yuk kita makan dulu. Makan bakso. Di situ anaknya kembali lagi, dia sudah baik. Sampai sekarang dia sudah menjalin sering chat WA dengan saya. Ternyata anak itu setelah lulus dari sini justru dia yang dapat pekerjaan lebih dulu. Dan pada saat bulan puasa pun anak itu mau magang.
maka di MC. Padahal kalau melihat pada saat dia sekolah itu betul-betul nggak karuan, ya itu tadi kita itu selalu memberi label kepada anak. Enggak. Dengan sentuhan-sentuhan itu tadi betul yang dikatakan Pak Aku, dengan rasa ikhlas, dengan memberikan kesadaran, karena yang namanya kesadaran diri itu sangat penting. Kalau disuruh-suruh dengan berbagai cara, tapi kalau dirinya sendiri tidak sadar, anak itu tidak akan melakukan. Nah, betul juga tadi dikatakan bahwa kewajiban kita itu menasihati, memberikan. Ini kok anak itu tidak mau menerima nasihat kita, itu ya wallahu alam. Wong Rasul saja pada saat berdakwah ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Nah, kemudian anak itu cara penerimaan kepada ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita, ibaratnya itu adalah tanah. Ada tanah yang tandus, ada tanah yang subur, ada anak yang begitu dijelaskan bisa nangkep. Ada anak yang dijelaskan berkali-kali tidak nyangkut. Nah, pada anak yang dijelaskan berkali-kali tadi tidak nyangkut, kita sudah punya label bocah kok gugur sih. Nah, sebagainya. Itu kadang-kadang yang membuat chemistry kita dengan anak itu agak jauh. Nah, bahkan di BK itu ada prinsip begini, anak tidak pernah salah, hanya butuh perhatian. Nah, jadi anak-anak yang betul itu kalau kita telusuri mungkin punya riwayat entah dari keluarganya memang bermasalah, atau ya tadi dikatakan Pak Agus memang anak itu baru labil, ya, memang remaja itu kan dibedakan menjadi tiga, ada remaja awal, nah ada remaja madya, ya anak-anak kita itu berada pada remaja madya. Remaja madya itulah ibaratnya nek ayu ya ayu ini. Kalau bocah bedut ya bedut-bedut. Memang saat itu dia tidak punya rasa takut. Nah, bukannya kebut-kebutan, gelo dan sebagainya, karena memang tidak ada takut. Inginnya berontak. Dinasehati itu paling tidak suka. Coba tanya ke anak-anak ini. Suka nggak Pak dinasehati? Tidak suka. Apalagi yang menasehati orang tua. Tapi kalau yang menasehati temannya, pacarnya, itu bisa nurut mereka. Jadi butuh teman sebaya. Nah, tadi bagaimana kita mendekati anak-anak, yaitu kita sentuh dengan sentuhan dalam arti tanda kutip bukan sentuhan secara fisik. Sentuhan secara fisik juga boleh, karena itu bentuk empati juga. Nah, hanya bagaimana yang disentuh, terutama ya misalkan gurunya laki-laki, gurunya perempuan, nah itu bagaimana dulu yang disentuh. Nah, pada saat guru itu menyentuh anak, ya misalkan di punggungnya, kamu kenapa sih? Itu rasa yang ada di dalam hati siswa itu pasti beda, saya seringnya beda dengan kalau kita hanya unjuk-unjuk sudah, kamu gini, kamu gimana sih, dan lain sebagainya. Anak justru akan malu gitu kan, cukup. Ya, tambahan juga kalau ini kan untuk guru ya, jadi gurunya, nah ini untuk siswanya penting juga. Jadi untuk siswa itu sebenarnya mereka unik ya, mereka punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, ini yang harus disampaikan bahwa tiap orang berbeda, tiap orang punya potensi. Nah ini guru wajib menyampaikan itu. Jadi jangan selalu ngedropkan, gitu ya. Kita kan seringnya ngedropkan sih. Tadi labelnya dikasih, ya, bolak-balik labelnya dikasih. Ini wah anak double, wah ini anak nakal. Itu kan label yang kita kasih. Nah sebenarnya mereka itu unik dan punya kelebihan masing-masing, dan ini harus ditemukan. Nah ini yang penting pada saat remaja. Jadi untuk siswa-siswa sukanya apa, passionnya apa, itu tekuni terus, nanti akan jadi, insya Allah begitu. Jadi misalkan kalau Bob Sadino itu, mana yang menyangka kalau jualan telur punya supermarket? Ya, artinya dia orang yang konsisten terhadap itu. Dan dia sering mengatakan jadilah orang goblok. Iya, kenapa sih sebenarnya orang goblok itu bukan dalam artian goblok, iya merasa kosong ya. Merasa kosong, haus ilmu, jangan merasa pintar gitu ya. Ini penting. Kemudian orang pintar biasanya kan dihitung-hitung tapi orang dilakoni. Nah, kan gitu. Tapi kalau merasa tidak pintar itu, iya aku bisa kayak kita kerja. Nah, ya seperti itu terus. Tapi konsisten ya. Konsisten. Kalau orang pintar itu milih-milih. Kenapa saya kan bisa dapat pekerjaan yang bagus, dong saya pintar. Geser-geser perusahaan. Nah kalau akhirnya karirnya nggak bagus. Nah kalau orang yang nggak pintar,
satu kesempatan, wah saya kerja di sini udah untung. Ya udah untung itu berarti dia merasa bersyukur. Bersyukur itu berarti kerjanya tambah bagus. Kerjanya tambah bagus berarti karirnya bagus. Maka tadi 70% yang jadi pimpinan di perusahaan bukan orang-orang pintar, orang-orang biasa. Ya karena tadi ya dia merasa bukan orang pintar, selalu mengisi ilmu pengetahuan, merasa bersyukur tadi karena memperoleh pekerjaan yang baik. Nah kalau yang orang pintar tadi kebanyakan tadi. Tapi kalau orang yang pintar tadi dilengkapi dengan ESP yang baik, ya karirnya lebih baik gitu ya. Udah pintar, orangnya juga bagus, spiritualnya, emosinya juga bagus, malah jadi pimpinan. Ya pintar orangnya apikan, ya jadi pimpinan aja deh itu. Ya itu seperti itu. Jadi jangan merasa kemudian harus jadi orang bodoh semua, ya enggak. Maksudnya kalau yang belum pintar itu jangan merasa drop, ya. Kalau yang sudah pintar jangan merasa tinggi hati, gitu ya. Nah sehingga berimbang tadi, ya. Kita punya kepercayaan diri yang cukup kuat, juga punya sikap yang baik. Itu mungkin. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi senang sekali ya kita berbincang-bincang tentang ESQ dan pendekatan sosiokultur itu sendiri. Dan mungkin terakhir ya, ini berarti aplikasi. Ya, secara aplikasi keduanya ini kita terapkan di dunia pendidikan, khususnya di SMK Negeri 1 Selawi. Kaitannya dengan pendekatan teknososial itu sendiri, mungkin seperti apa? Ya, baiknya seperti apa biar SMK Negeri 1 Selawi itu lebih meningkat prestasinya, peserta didiknya juga semakin rajin, semakin tekun, dan semakin meningkat prestasi pendidikannya. Ya, kalau tadi waktunya ini tinggal berapa nih ya? Iya. 10 menit kurang, 8 menit ya. Bagian nanti saya 4 menit nanti. Iya, oke, 4 menit untuk Bu Nati dan 4 menit. Iya. Pak Agus. Iya, jadi kaitannya karena materinya kaitannya dengan emosi tadi ya di tingkat remaja itu bagaimana gitu ya. Kalau siswanya tadi ya berarti gurunya harus mengarahkan pada hal-hal yang tadi positif. Itu gimana ya, narik mereka. Harus ada aktivitas, tidak boleh tidak ada aktivitas. Jadi kalau tidak ada aktivitas, mereka cari aktivitas sendiri. Cari aktivitas sendiri artinya mereka tidak ada yang mengarahkan. Bisa jadi mereka ke aktivitas yang baik, bisa jadi ke aktivitas yang kurang baik, gitu ya. Nah kalau gurunya membuat sebuah aktivitas tentu sudah dirancang menjadi aktivitas yang baik, gitu ya. Contoh kemarin sebenarnya udah bagus gitu ya, di kelas netting ada misalkan lomba nulis surat kepada guru, jadinya buku. Wah ini luar biasa ya. Kemudian nulis puisi jadinya buku. Wah ini luar biasa. Itu kenangan ketika mereka sekolah, ketika mereka nanti bekerja, berkarya, itu bisa menunjukkan dulu saya waktu sekolah pernah ada karyanya ini. Dan itu menambah rasa percaya diri, sehingga kemudian dia menggali potensi yang ada. Oh ternyata bagus juga ya, saya terus menerus menulis gitu ya, membuat karya. Nah ini sehingga gurunya yang mengarahkan hal-hal yang tadi ya pada siswa. Yang karena masa pandemi ya itu kegiatannya. Tapi kalau pada masa normal saya kira sangat banyak sekali gitu ya, sebanyak-banyaknya. Itu pada siswa. Nah pada guru. Nah pada guru ini sebenarnya guru ini juga beberapa tipe ya. Guru itu yang galak terus menerus itu kadang-kadang memang belum selesai terhadap dirinya. Itu ya ketika remaja itu tidak menyelesaikan masa transisinya. Jadi ini jengkelnya kayak barang tua tetap jengkel terus gitu ya. Karena dia tidak menyelesaikan ya masa transisinya ya. Sehingga dia sebenarnya punya luka batin ketika masa remaja pada masa mungkin mudanya, kecilnya. Sehingga seolah-olah sikap yang ditunjukkan itu marah itu pelampiasan gitu ya. Nah guru itu cukup penting juga menyadari keberadaan ya. Jadi walaupun kita sudah berumur, tapi kita kan kalau dalam Islam belajar sepanjang hayat gitu ya. Belajar sepanjang hayat ya. Belajar sepanjang hayat itu ya itu tuntunan dalam agama. Artinya walaupun guru ya tetap belajar, mencari jati diri terus menerus. Ya kita saat ini seperti ini punya di usia yang misalkan 40, 50, itu terus mencari ilmu terhadap muridnya. Proses pembelajarannya juga terus harus dirubah gitu ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Karena kita tamunya di dunia murid gitu ya. Kita tamu
murid itu pemilik dari masa sekarang. Jadi kita yang ikuti versi mereka gitu ya. Kalau murid sekarang itu sukanya ya online, sukanya gadget, kemudian sukanya visual, ya kita arahkan ke sana gitu ya. Kita yang ngajar yang geser ke dunia mereka karena kita tamunya, bukan kita yang memaksa mereka ngikuti versi kita. Wong saya waktu saya jadi murid aja begitu, gurunya begitu, maka saya sekarang jadi guru apa begitu? Tidak begitu. Ya, jadi kita yang ikuti ya versi mereka, cara mengajar mereka. Karena generasi milenial itu dengan generasi Z, generasi Zoom itu partisipasinya, ketertarikannya sedikit. Dia waktunya itu kalau misalkan 30 detik tidak menarik, tinggal. Itu sudah ada risetnya dan itu dipakai untuk TikTok. TikTok itu kan tidak lebih dari 30 detik atau 1 menit lah paling lama. Itu seperti itu. Jadi generasi Z, generasi Zoom itu dia hanya tertarik kurang dari 30 menit. Kalau 30 menit skip. Nah, kita di openingnya harus bagus, harus menarik, harus mengena, chemistry-nya harus kuat. Ya, kita dengan siswa harus bagaimana membuat mereka tertarik dengan kita. Ya, udah kelihatan kalau kita ngajar terus siswanya ngantuk-ngantukan berarti ibu siswa nih gurunya gitu. Itu kan ya. Tapi kita memaksa, seringnya memaksa. Kamu jangan ngantuk. Kamu jangan. Bukan begitu caranya. Kitanya yang dirubah. Jadi guru yang dirubah. Cara, pola. Dan itu termasuk dalam Islam adalah bagaimana belajar sepanjang hayat. Makan kita kadang-kadang patok bangkrut, jadi guru tahunan wis kapalan. Jadi ya kayak gitu aja, siswanya sih diganyami kan gitu ya. Bukannya kita belajar. Namanya dalam Islam belajar sembahyang hayat, ya sampai kita menutup usia, belajar terus menerus ya untuk terhadap lingkungannya, terhadap apa yang dihadapinya, terhadap dirinya, mencari jati dirinya yang lebih baik terus. Saya kira itu dari saya 4 menit tapi kayaknya lebih. Berikutnya dari Bu Nani. Oke, baik sahabat Merpati semua, mari kita kelola emosi ini dengan baik itu yang emosi positif maupun negatif. Marah itu tidak tabu, boleh kita marah, tetapi marahlah yang elegan. Jangan sampai marah membuat sikap yang destruktif, karena sekali kita melakukan kesalahan, label orang akan selalu melekat pada diri kita. Nah, berdasarkan hasil penelitian itu justru 80% kesuksesan seseorang terletak pada kecerdasan emosi. Untuk itu, mari selalu kita asah, karena nanti setelah kalian lulus dari sini, tentu masuk ke dunia kerja akan berbeda sekali dengan dunia pendidikan. Dan sikap karakter itulah nanti yang akan menjadi bekal kalian semua untuk memasuki dunia kerja. Tadi yang dikatakan bagus, orang-orang yang jadi pemimpin itu justru diambil dari orang-orang yang bukan waktu sekolah itu nilainya tinggi-tinggi gitu. Nah, justru karena karakter, karena sikapnya yang baik membuat orang itu nyaman. Orang itu selalu selain mencari kenyamanan dan juga keamanan. Selain butuh aman juga butuh kenyamanan. Dipilihlah sehingga para pemimpin-pemimpin yang membuat kita aman dan nyaman. Kemudian terjadinya emosi marah ataupun emosi yang lain itu karena adanya rangsangan-rangsangan. Untuk itu kalian jangan suka merangsang gurunya untuk marah, merangsang orang lain untuk marah. Jangan suka memancing keributan. Sehingga untuk menghindari kedua hal itu, guru tidak marah, siswa juga tidak marah, sehingga di situ akan terjadi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kalau pembelajaran itu sudah menyenangkan, tentunya kita sebagai guru mungkin akan menjadi guru yang kehadirannya ditunggu, ketidakhadirannya akan dirindu. Begitu juga dengan siswa. Apabila siswa itu sudah menyenangkan, chemistry-nya itu nyambung dengan gurunya, tentu akan menjadi sesuatu tersendiri di dalam hati guru itu. Kalau tidak ada, anak itu pasti akan selalu ditanyakan, kenapa nggak berangkat dan lain sebagainya. Nah, itu kalau sudah terjadi chemistry yang baik antara guru dan siswa. Kemudian salurkanlah emosi-emosi itu di tempat yang benar. Pada saat kamu marah, coba pada saat marah itu jangan disalurkan dalam bentuk merusak, tapi salurkanlah dalam bentuk tulisan. Buatlah cerpen atau sekedar orang-orang
luapan dari emosi. Atau kalau zaman dulu ada namanya buku dire, kan ya kita ya sering ya. Suatu saat kalian belajar tulisan-tulisan yang pada saat marah itu, nanti kamu akan lucu sendiri. Begitu juga pada saat kamu senang, silahkan luapkanlah kesenangan itu dalam bentuk suatu karya, entah itu lukisan, tulisan, atau bentuk apa. Intinya kita harus bisa mengelola dengan baik semua emosi yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita terjerumus oleh emosi-emosi yang ada di diri kita. Jangan mudah terpancing dan jangan memancing. Mudah-mudahan yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat semua dan khususnya kepada diri saya juga. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pinarni dan Pak Agus yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa ya. Jadi berarti untuk terakhir kali bahwa kita akan mengetahui atau kita telah mengetahui bahwa ternyata emosional kita dari intelektual, dari spiritual itu bisa kita kelola ya, dan bisa kita asah dan bisa kita atur ya, berarti ya ternyata ya. Semuanya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari biar kita menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menyikapi segala hal ya. Dan tadi pemanfaatan dengan menggunakan pendekatan teknososial culture itu sendiri juga ternyata sangat bagus sekali. Nah, kita terapkan di dunia pendidikan karena tidak hanya menyangkut pada siswanya saja ya, tapi juga pendidik juga harus mengetahui ilmu tentang pendekatan teknososial culture itu sendiri ya. Dan saya selaku host pada sesi kali ini ya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sunani yang telah memberikan banyak ilmu dan juga kepada Bapak Dr. Agugo yang telah memberikan ilmu juga kepada kita semuanya. Kita semakin terbuka ya bahwa emosional kita itu sangat bagus kalau kita kelola dengan baik dan bijaksana. Saya selaku host Nur Hikmah minta maaf barangkali banyak terjadi kesalahan ya, baik dari segi pengucapan atau dari teknis dan lain sebagainya. Dan kegiatan untuk BCS, Bincang, Ceria, Semensa, saya akhiri. Ucapan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah menyelenggarakan kegiatan ini yang dikomandoi langsung oleh POSIS SMK Negeri 1 Suhawi. Dan terima kasih sekali lagi Terima kasih ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.